Kakak, kamu sudah lama mematuhi aturan disiplin, tapi kamu ingin mencari orang yang belum pernah kau temui untuk jadi suamimu. Dan lagi, dia akan muncul tepat 17 detik lagi. Waktunya sudah tiba. Di mana orangnya? Wow, mengantar makanan dengan para layang. Jenius sekali. Hemat bensin dan listrik. Kak. Halo, Ayah. Kau ingin aku mewarisi perusahaanmu dan menjadi direktur perusahaanmu? Macet? Maksudmu jatuh dari langit itu lebih masuk akal. Sudah dulu ya, sebentar lagi sampai. Terima kasih ya. Tidak perlu berterima kasih pada istrimu. Apa? Apa kamu salah orang? Namamu Sujin. Tahun ini berusia 23 tahun. 7 tahun lagi, kamu akan menjadi CEO berperusahaan yang bernilai puluhan triliun. Kamu adalah pahlawan sejatiku, mana mungkin aku salah orang. Ekonomi memang sedang tidak baik. Penipuan cinta ternyata menimpaku juga. Hal seperti ini memang siapapun tidak akan mudah percaya. Singkatnya, aku adalah istrimu di masa depan. Pada kehidupan sebelumnya, aku meninggal karena kecelakaan. Tak disangka aku terlahir kembali. Aku tahu pencapaianmu di masa depan, cepat atau lambat kita akan bersama. Jadi, tolong segera menikah dan punya anak denganku. Kamarnya sudah kupersiapkan. Di kehidupan sebelumnya yang paling kamu sukai, kamar ranjang air. Kamar ranjang air? Apa itu? Halo, Ayah. Aku sudah di depan pintu. Ada seseorang yang ingin meneruskan garis keturunan keluarga Sukita. Aku segera ke sana ya. Hari ini, ayahmu akan membujukmu menjadi pemilik legal perusahaan. Ibu tirimu akan memfitnahmu hingga di penjara. Kumohon jangan tertipu. Selain itu, adikmu akan... Maaf ya. Pelanggan memesan layanan tepat waktu. Jika terlambat, mereka akan memotong gaji CEO triliunan sepertiku. Permisi. Kakak, dia adalah orang yang kau cari. Tidak mungkin salah. Kenapa dia berani kabur? Aku akan pergi sekarang dan akan kembali. Muslim, kamu percaya Buddha kan? Kau adalah orang yang dikagumi sebagai founder di Jiangzhou. Aku adik kandungmu. Tentu saja aku percaya. Buddha mengatakan, kami berjodoh di kehidupan sebelumnya. 15 menit dari sekarang jika dia tidak muncul, berarti jodoh kami sudah berakhir. Janhe, keluarga kita meminta pada Fonyu selalu mendapat pertanda sangat baik. Tren kemerosotan perusahaan akhirnya bisa terhenti. Fonyu mengendalikan seluruh industri properti di Jiangzhou. Kita dan keluarga-keluarga di Jiangzhou semua ingin mendapat jodoh dari Fonyu. Tapi sampai sekarang, bahkan wajah Fonyu pun belum pernah kita lihat. Fonyu tak berperasaan, suci tanpa nafsu. Anak kita ingin mendapatkan kehormatan menjadi menantu keluarga Yu. Peluangnya sangat kecil. Ayah, barang yang ayah minta sudah kubawakan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Oh, aku berencana memintamu untuk mengambil alih grup Shu. Ayah, kenapa mendadak sekali? Apa ayah berencana pensiun lebih awal? Aku telah mencarikan adikmu sebuah perjodohan. Grup ini untuk sementara aku serahkan padamu untuk dikelola. Ini adalah perjanjian hukum. Bacalah. Hari ini ayahmu akan bujuk kamu menjadi perwakilan hukum perusahaan. Ibu tirimu akan fitnah kamu hingga di penjara. Kumohon jangan setuju. Dan lagi, adikmu akan melanggar tanggung jawab. Ayah, dalam perjanjian hukum ini tidak disebutkan tentang saham. Apa mungkin terlewat? Xiao Zhang,
Kamu salah paham. Hanya menanggung tanggung jawab tanpa membagi hakmu. Mana mungkin ada hal seperti itu? Di sini ada dokumen lain. Adikmu Xiaowei mabuk dan kabur, lalu menabrak orang. Kami harap kamu bisa tanda tangani surat ini mengakui bahwa kau yang mengemudikan. Ayah, mengemudi saat mabuk dan kabur itu bisa masuk penjara. Kau menyuruhku menanggung kesalahan anak harammu. Apa yang kau bicarakan? Anak haram apa? Dia adikmu. Hanya yang lahir dari ibu yang sama disebut adik. Dia hasil perselingkuhanmu. Bagaimana aku bisa mengakuinya? Kau! Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Pengacara bilang paling lama 3 tahun penjara. Setelah kau keluar 3 tahun kemudian, aku akan menambah sahammu di perusahaan menjadi 3%. Nantinya perusahaan akan jadi milikmu. Masuk penjara 1 tahun, dapat saham 1%. Kau benar-benar murah hati ya? Tidak cukup. Kalau tidak cukup aku tambah lagi. Aku naikkan jadi 6%. Tapi, tidak bisa lebih dari itu. Kesempatan bagus seperti ini tidak sering ada. Baik, aku setuju. Aku setuju memberikan kesempatan bagus ini kepada adikku. Berhenti! Adikmu itu sebentar lagi akan melamar Fonyu dari Jiangzhou. Ini menyangkut urusan besar seluruh keluarga kita. Ayah, maafkan aku. Aku tidak ingin menyulitkan Kajing. Biar aku saja yang mengaku bersalah. Ibu, kakiku sakit. Tolong bantu aku menyerahkan diri. Aduh Yowei, pernikahanmu dengan Fonyu sudah direncanakan. Bagaimana bisa kau menyerahkan diri? Ini urusan pribadi antara aku dan Suji. Tidak ada hubungannya denganmu. Berhenti! Kalau kau berani keluar dari pintu ini hari ini, kau tahu akibatnya. Konsekuensi apa? Hanya karena aku seorang pengantar makanan, aku harus menggantikan anakku menanggung kesalahan dari penjara begitu. Dulu nilaiku selalu tertinggi di semua mata pelajaran. Kau yang memintaku putus sekolah, dan hasilnya apa? Setelah ibuku meninggal, kau membawa anak harammu dan membesarkannya. Sementara aku harus mengantar makanan. Di vilamu, dia sendiri punya 5 kamar. Sedangkan aku bahkan tidak punya sikat gigi dan handuk sendiri. Bahkan untuk makan, karyawanmu yang makan duluan. Dan setelah mereka selesai, baru aku makan sisanya. Sekarang untuk di penjara menggantikannya, tiba-tiba aku jadi prioritas. Jana! Bu, sudahlah. Aku tidak ingin Kajing kesulitan lagi. Aku akan menyerahkan diri sekarang. Hei, kau punya tugas penting. Lagi pula, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan, benar kan? Anak ibu memang pengertian. Halo kakak ipar. Siapa yang kau panggil kakak ipar? Silakan masuk ke mobil kakak ipar. Mas kawin sudah disiapkan di dalam. Telah menerima untuk pesanan oleh motor baru. Pindah kode untuk bersepeda. Mas kawin 100 miliar. Bahkan uang persembahan ibuku tidak sebanyak itu. Kak, dia menolak mas kawin 100 miliar. Dia malah pergi mengantar makanan. Dia bukan orang yang menyukai uang. Lalu apa yang dia suka? Atau hubungan kalian sudah berakhir? Berakhir atau tidak, kita harus masuk dulu baru tahu. Berikan kartu kamar ranjang air padaku. Kak, kamu harus naik mobil, kenapa malah lompat dari tebing? Sekitar sini banyak pohon kuno. Kalau rusak gak ada yang ganti. Wanita itu sebenarnya siapa dia? Penipu kah? Tapi beberapa hal itu dia benar-benar tepat. Aku bukan penipu. Aku adalah istrimu yang kembali terlahir. Aku ingin melahirkan anak untukmu, untuk menebus penyesalan kehidupan sebelumnya. Kamu, bagaimana caramu naik ke sini? Aku melompat dari gunung.
Ayahmu, apakah dia memujukmu untuk jadi direktur perusahaan? Dan ibu tirimu ingin memfitnahmu? Iya, adikku bahkan berpura-pura menderita. Pura-pura menderita? Dia bukan pura-pura menderita. Dia ingin cari orang untuk tabrak kamu dengan mobil. Di kehidupan sebelumnya, kamu kehilangan satu kaki karena kecelakaan mobil. Jika tidak, pencapaianmu tak hanya sekedar CEO perusahaan bernilai Kamu triliunan. ngawur. Jangankan jadi CEO perusahaan triliunan. Si Xiao Wei itu dengan sifatnya yang tidak punya harga diri, dia berani mencari orang untuk menabrakku. Kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa? Sama seperti kehidupan sebelumnya, dia masih saja melindungiku saat bahaya. Aku tidak apa-apa. Tapi bajumu jadi kotor. Baju kotor tidak masalah. Yang penting orangnya selamat. Tidak bisa dimaafkan. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Kak, kakak dan kakak ipar tidak Jangan apa-apa. panggil kakak ipar. Hanya ujung bajuku yang kotor, tidak tertabrak. Heh. Berani menyerang keluarga Yu. Aku akan menyeretnya keluar dari mobil sekarang juga. Hidup atau mati. Aku ingin lihat seberapa besar nyalinya. Adikmu pada akhirnya tetap menabrakmu dengan mobil. Xiao Wei? Bukankah sekarang dia terbakar dalam kobaran api? Tidak ada orang di mobil. Dia menyuruh orang menggunakan teknologi, lalu melapor ke polisi untuk memfitnah. Dan mencari kambing hitam. Sialan! Keterlaluan sekali! Menabrakku sih tidak apa. Tapi kalau menabrakmu, apa aku masih harus membayar ganti rugi? Kak, tidak ada orang di mobil. Ya ampun. Jangan-jangan mobil ini juga tidak suka pada kakak, sampai bisa menabrak sendiri. Mengemudi tanpa pengemudi. Ternyata benar seperti yang kamu katakan. Masalah ini biar aku yang selesaikan. Kamu tunggu di kamar ranjang air dulu. Ini kan bukan urusanmu. Kenapa kamu yang mengurusnya? Pesan makananmu hampir terlambat. Kakak ipar, ayo pergi. Tapi... Masuk sana. Di kehidupan sebelumnya, kamu selalu berdiri di sampingku dan melindungiku, mengajariku semua yang ku ketahui sekarang. Di kehidupan ini, giliran aku melindungimu. Siapapun yang berusaha menyakitimu, harus menerima akibatnya. Aku sudah mengantar pulang kakak ipar. Orang yang kau suruh aku ikuti masuk ke restoran ini. Terima kasih atas usahamu. Kak, di atas banyak orang. Ayo kita naik bersama. Urusan kakak iparmu, cukup aku sendiri yang menangani. Aku akan segera kembali. Kudengar, Tuan Harimau belakangan ini di Jiangzhou, bisnisnya sangat berkembang pesat ya. Bisnisnya memang cukup besar. Siapa kau? Para bos Jiangzhou sudah rapat di dalam. Orang luar dilarang masuk. Dia adalah... Aku tidak mengenalnya. Dia juga bukan orangku. Siapa yang membiarkannya masuk? Dia datang sendiri. Kukira dia orang salah satu bos. Kuil Buddha Selatan. Siapa yang menabrak Sujing? Kau?
Aku yang menabraknya. Ada apa? Ah, Macan Tutul, apa yang terjadi? Kakak, biar aku yang menanganinya. Pengantar makanan itu rencanaku gagal gara-gara perempuan ini. Kenapa? Masih tidak mau mengaku ya? Hah? Apa kau mau menemani kami bersenang-senang untuk menghibur kami ya? Oh, Gadis jahat dari keluarga Yu yang kejam itu ada di lantai bawah. Nona-muda keluarga Yu sangat kejam dan bengis. Sedangkan kakaknya dingin dan tak berperasaan. Nona-muda ada di bawah. Kalau gitu kau pasti dari kuil Buddha Selatan yang keberadaannya selalu misterius. Fon Yu dari keluarga Yu. Kau yang menyuruh orang menabrak Sujing. So Yu yang membayar kami untuk menabraknya. Aku mohon padamu. Aku sedang dalam masa disiplin dan tak ingin melanggarnya. Aku tidak peduli kalian di Jiangzhou ini bos besar, bos kecil, atau bos terkecil sekalipun. Mulai sekarang jika kau mendengar nama Sujing, tunduklah padanya. Hotel besar Jingqing. Kamar ranjang air di hotel bintang 5. Beneran atau bohongan nih? Kakak Sujing, kamu sudah mencium Xiaoyuan. Kalau kamu sudah besar, kamu harus menikahiku. Baiklah, kalau Xiaoyuan sudah besar nanti, pakailah gaun merah dan jadilah pengantinku. Entah benar atau tidak, yang penting bayar dulu. Xiaoyuer masih menungguku. Hari ini di dekat kuil Buddha Selatan terjadi kecelakaan besar. Pelaku saat ini masih dalam pelarian. Polisi sekarang sedang melakukan pencarian intensif. Ibu, ayah, apa sebaiknya aku menyerahkan diri saja? Aku tidak ingin menyusahkan kakak Jin. Jane harus bergegas. Kenapa panik? Setelah 1 pagi berlalu, anak itu pasti sudah berpikir jenuh. Dia itu tidak pernah berani menentang keputusanku. Dia berani memutus teleponku. Dalam 10 menit, kalau dia tidak meneleponku balik seumur hidupnya, jangan harap bisa masuk rumahku lagi. Aku tak percaya dia berani. Maaf, Hotel Cincing tidak menyediakan pesan antar. Jika mau mengantar makanan, berikan kepada saya. Permisi, apakah ini kartu kamar hotel Anda? Tamu pemegang kartu hitam? Selamat datang kembali. Selamat datang Selamat kembali, datang Tuan. kembali, Tuan. Pantas saja hotel bintang 5. Kualitasnya memang tinggi ya. Nyonya Yu sudah memberitahu kami. Silakan ikuti saya. Nyonya Yu yang mana? Tentu saja pemilik hotel kami, Yu Chaoqing. Satu-satunya kartu hitam dari hotel Jingqing kami, Nyonya Yu memberikannya langsung untuk Pemilik Anda. hotel bintang 5. Dia serius rupanya. Direktur Yu, Tamu sudah tiba di hotel. Layani dia dengan baik. Bagaimana persiapan kamarnya? Xiao Liu, suite nomor 1 Jingqing sudah siap. Tamu akan segera check-in. Manajer Wu, sesuai preferensi dari Direktur Yu, kami sedang menyiapkan detailnya. Diperkirakan selesai dalam 5 menit. Baik, saya akan segera ke sana. Baik. Silakan ikuti saya, Tuan. Boleh saya tanya, apa itu kamar ranjang air? Anda bercanda ya? Direktur Yu bilang ini adalah gaya kamar yang paling Anda sukai. Jane, 10 menit sudah berlalu. Bagaimana kalau kamu telepon dia lagi? Kalau tidak berhasil, mengalah pada Shujing. Urusan anak kita, memohon jodoh pada Fon Yu, tidak boleh tertunda.
Dia benar-benar memblokirku. Dia berani memblokir aku. Ini. Halo, nomor yang Anda halo, silakan hubungi kembali nanti. The subscriber you dialed cannot be connected. Teleponnya juga tidak tersambung. Lalu bagaimana? Aku tidak benar-benar akan masuk penjara, kan? Jangan panik, jangan panik. Dasar anak bandel, pasti dia sedang merajuk. Aku akan mencari seseorang, ya. Apakah ini Yu Chaoqing, Nona Yu? Siapa ini? Saya Sujan. Di kuil Buddha Selatan, saya menyerahkan surat nikah pada Anda. Anda masih ingat? Oh, Direktur Su ya. saya ingat. Nona Yu. Apakah Anda punya waktu untuk kita bertemu, membicarakan pernikahan? Datanglah ke hotel besar Jingqing. Ada yang ingin kubicarakan denganmu, bukan hanya soal pernikahan. Baik, kami akan segera berangkat. Suyewei yang menyuruh dan membayar kami untuk menabraknya. Aku baru saja menelepon Nona Yu. Dia bersedia berbicara tentang pernikahan. Maksudmu, minta bantuan untuk selesaikan masalah kita? Bagi dia, bukankah itu hal yang mudah? Fonyu, dengan aturan disiplin ketat tanpa hati dan perasaan. Ayah, aku benar-benar bisa mengendalikannya? Jangan merendahkan diri. Wanita Buddha itu dia hanya menganut Buddha, bukan menjadi biksu. Dia juga punya kebutuhan untuk menikah dan punya anak. Asal dia menerima perjodohan ini, berarti dia memberimu kesempatan. Ini kabar bagus sekali. Ayah, tapi kau tidak hanya punya aku sebagai anak. Pernikahan yang dibicarakan wanita Buddha, mungkinkah maksudnya dengan Kak Jing? Bagaimana mungkin Shujing bisa dibandingkan denganmu? Hanya pengantar makanan menyedihkan. Dipilih oleh nona besar keluarga Yu di Jiangzhou. Hah, kecuali dia penolong di kehidupan sebelumnya. Bu, jangan bicara seperti itu tentang Kak Jing. Selama Fonyu menyetujui hubungan ini, kecelakaan mobilmu di kuil Buddha Selatan tidak perlu lagi mencari kambing hitam. Dengan kekuatan keluarga Yu, hanya dengan satu jari, masalah selesai. Terima kasih, Ayah. Ibu. Tuan Su, ini adalah ruang makan eksklusif untuk suite nomor 1 Jingqing. Silakan makan terlebih dahulu. Saya hanya datang untuk mengembalikan kartu. Saya dan direktur Anda hanya kebetulan bertemu. Saya masih harus pergi mengantar pesanan. Mengantar pesanan? Bos kami menelpon saya. Orang ini sangat galak. Mungkin dia mendesak saya untuk bekerja. Halo? Halo, Su kecil. Bos? Su kecil, bulan ini kamu bisa beristirahat dengan baik. Tidak perlu masuk kerja. Bos, memang beberapa hari ini saya ada urusan. Tapi untuk pengantaran, saya pasti akan berusaha keras. Bukan begitu. Perusahaan telah memberikan izin khusus cuti 1 bulan untuk Anda. Gaji pokok tetap dibayar. Tidak. 3 kali lipat gaji pokok. Anda sudah bekerja keras belakangan ini. Jaga kesehatan Anda ya. Apa yang Nona perintahkan sudah saya laksanakan. Memberikan Sujing cuti dengan gaji tetap dibayar. Itu tidak cukup. Perusahaanmu telah dibeli kakakku. Mulai sekarang, Su Jing adalah bosmu. Sepertinya masalah Tuan Su sudah teratasi ya? Mungkin ada penyesuaian bisnis di perusahaan. Beruntung saya mendapat libur. Kalau begitu tidak ada alasan untuk tidak menikmati hidangan lezat. Silakan, Tuan Su. Memang hebat, Jiangzhou ini hotel paling mewah, benar-benar bergaya. Ini hanya sebagian kecil dari industri Fonyu. Begitu pernikahanmu dengannya sudah ditentukan, kamu akan mendapatkan segalanya. Yowei, kamu sangat berbakat. Melukis, memahat, menciptakan penemuan, mahir dalam segala hal. Disukai oleh Fonyu. Hanya masalah waktu saja. Benar, tidak seperti Shujing itu. Kenapa dia juga datang? Sial. Ternyata dia tidak mati tertabrak.
Yowei, Suamiku, apa makanannya cocok dengan seleramu? Semuanya yang kamu suka. suamiku, panggilan itu jangan sembarangan diucapkan. Tapi terima kasih atas jamuan ini. Bagaimana kamu tahu nomor teleponku dan apa yang kusukai? Dia bahkan tahu merek makanan pedas yang kusukai waktu kecil. Di kehidupan sebelumnya aku sudah hafal nomormu. Kesukaan itu bukan apa-apa. Aku bahkan tahu di bokongmu ada tai lalat. Bukan begitu. Sepertinya kamu menyelidikiku. Kenapa ayahku juga datang? Aku ingin mereka menyaksikan bahwa Kamu adalah orang yang kupilih di kehidupan sebelumnya dan sekarang. Ya ampun, Amitabha Buddha. Waktu menghapus kontak saya, kamu sangat sombong kan? Sekarang masih berani muncul di sini. Presdiryu yang mengundang saya. Presdiryu? Presdiryu mengundangmu. Dia ingin membicarakan pernikahan dengan Yowei kita. Dia mengundang seluruh keluarga kita. Membicarakan pernikahan dengannya. Dia itu Fonyu, bukan wanita buta. Kak, jangan cemburu begitu. Kau tidak hanya menghapus kontak ayah, tapi juga menggunakan namaku untuk makan-makan di Hotel Nonayu. Setidaknya kau rapikan penampilanmu. Jangan permalukan keluarga kita dan pengaruhi jodohku. Kau yang butuh orang lain untuk menggantikanmu di penjara, masih berani mencelaku. Begitukah cara bicara pada adikmu? Apa kau lupa peraturan aku buat untukmu? Kau boleh makan, tapi harus menunggu sampai kami semua selesai makan dulu. Berdiri. Kau. Kau berani sekali tidak menuruti kata-kataku. Ayah, ini bukan di rumahmu. Aturanmu tidak berlaku di sini. Sudahlah ayah. Kakak ingin makan, biarkan dia tinggal di sini untuk makan. Lagi pula dia sudah terlalu sering makan sisa. Tidak mudah baginya untuk makan enak. Yowei, kau memang pengertian. Kita punya urusan penting hari ini. Kita tidak boleh memberi Nonayu kesan buruk apapun. Manajer, Direktur Su. carikan dia pakaian yang layak untuk ganti. Lihat bagaimana penampilannya sekarang. Kalian juga tidak tahu cara menegurnya. Kalau sampai Nonayu mendapat kesan buruk, bagaimana jadinya? Direktur Su, Tuan Su adalah tamu kehormatan yang diundang langsung. Berpakaian santai, tidak masalah. Tamu kehormatan? Dia? Direktur Su? Direktur Su, kenapa tiba-tiba mengundang kami makan? Halo Direktur Shu, halo kakak ipar. Ayah, ada apa ini? Pernikahanmu dengan Fonyu semakin banyak saksi, semakin menguntungkan kita. Oh, aku mengerti. Orang-orang penting di Jiangsu semua ayah undang kemari. Nanti, Fonyu kalau tidak menghormati biksu, setidaknya akan menghormati Buddha. Mana berani dia menolak pernikahanku ini? Jianhe, kau memang selalu berpikir matang. Putraku akan segera menikah. Tentu saja yang pertama kupikirkan adalah berbagi kabar dengan saudara-saudaraku. Direktur Shu, akhir-akhir ini situasi sedang tidak aman. Aku dibawa pergi tadi pagi. Kau tidak tahu betapa kejamnya wanita Buddha dari keluarga Yu itu. Fonyu? Menyinggung orangnya. Semua bilang dia vegetarian dan rajin berdoa, hidup sederhana tanpa nafsu. Tapi saat turun tangan, belum pernah kulihat orang yang lebih kejam darinya. Benar-benar seperti Buddha yang bengis. Tepatnya, apa yang terjadi? Singkat cerita, hanya satu hal. Di Jiangsu, jangan pernah berani mengganggu seseorang bernama Sucing. Bertemu dengannya saja harus dengan kepala tertunduk. Tidak, Tuan Hu. Apa yang baru saja kau katakan? Hari ini keluargamu ada kabar bahagia. Jangan bicarakan hal yang membawa sial itu. Putra Direktur Su, hari ini gadis dari keluarga mana yang akan menikah denganmu? Tidak akan kusembunyikan. Justru yang tadi kalian bicarakan. Fonyu dari keluarga Yu. Benarkah? Bohong. Aku tidak pernah dengar Fonyu mau menikah. Banyak keluarga elit yang mengejarnya. Tapi bahkan tidak bisa melihatnya sekalipun. Direktur Shu, putramu bisa berhasil. Fonyu tidak memandang status. Dia hanya memandang jodoh. Yowei, beri salam pada para paman. Ayo beri salam. Halo Tuan Hu, halo Tuan An. Halo para paman.
Tadi kalian bilang Paman Kun ditangkap. Kapan dia ditangkap? Sudah kubilang, jangan bicarakan hal sial itu. Direktur Su, kenapa pengantar makanan diperbolehkan di sini? Apa datang untuk berbagi kabar bahagia keluargamu? Makan dengan lahap ya? Apakah Direktur Shu takut makanannya tidak habis dan menyuruhnya bungkus untuk dibawa pulang? Dia adalah putra sulung dari mantan istriku. Tentu saja tidak sebanding dengan Yowei. Aku membawanya kemari hari ini hanya untuk menambah pengalamannya. Direktur Su, kau menyembunyikannya dengan baik. Kena bertahun-tahun, tapi aku tidak tahu kau punya putra sulung. Kau yang begitu terhormat sebagai direktur show, putramu mengantar makanan. Kau dan mantan istrimu punya dendam seberapa? Siapa yang tahu? Panggil aku Tuan Hu. Nanti ikutlah dengan Tuan Hu. Tidak perlu mengantar makanan lagi. Lebih baik aku mengantar makanan seumur hidup daripada memanggil orang lain dengan sebutan Tuan. Suji, bagaimana kau bisa bicara pada Tuan Hu seperti itu? Apa kau tidak punya sopan santun? Ternyata nama musuh. Tunggu dulu. Siapa namanya? Namanya Suji. Dia adalah putra sulung dari mantan istriku. Selama ini tinggal di luar, kubiarkan hidup sendiri. Dia tidak punya kepekaan. Itu Tuan Hu, maaf mempermalukan. Sujing? Dia Sujing. Aku tidak peduli kalian di Jiangzhou adalah bos besar, bos kecil, atau yang paling rendah. Mulai sekarang kalau mendengar nama Suji, tunduklah padanya. Tuan Hu, kau ada apa denganmu? Sujing, cepat minta maaf pada Tuan Hu. Apa salahku? Kenapa aku harus minta maaf? Direktur Su, putra Anda tidak melakukan kesalahan. Ini masalahku. Mulai sekarang panggil saja aku, Xiao Hu. Janhe, kenapa mereka begitu ketakutan saat mendengar nama Suji? Direktur Shu, maaf saya lancang. Tentang pernikahan dengan Fonyu, sebenarnya tuan muda yang mana? Semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Tentu saja Yowei. Masa Sujing? Mungkinkah saya salah ingat nama? Surat nikah saya serahkan sendiri. Dan tertulis nama Yowei di sana. Dan mulai sekarang, Yowei adalah penerus grup keluarga Shu. Sedangkan dia... Kak, aku tahu hidupmu juga tidak mudah dan kau hanya ingin makan sesuatu yang enak. Tapi tidak perlu membuat ayah marah seperti ini. Kak, aku sudah membungkus makanannya. Ayo kita bicarakan di rumah saja. Pergi sekarang, atau aku akan membawa orang menabrakmu kedua kalinya. Sialan kau! Sialan kau! Kak, aku berniat baik membawakan makanan untukmu. Kenapa kau memukulku? Apa salahku sebenarnya? Janhe, urusan aku! Sujing, apa karena aku terlalu baik hati sehingga kau jadi kurang ajar? Direktur Su, jangan terbawa emosi. Jangan lakukan itu. Kalau kamu memukul Sujing, hati-hati bisa terjadi masalah besar. Aku hanya mendisiplinkan anakku. Apa yang terjadi? Ayah, apa kau tahu saat aku meninggalkan kuil Buddha Selatan? Hanya karena aku tidak mau menggantikannya masuk penjara, dia mencoba menabrakku. Benarkah itu? Ya, aku yang menyuruhmu menggantikanku. Ya, aku yang ingin menabrakmu dengan mobil. Sama sekali bukan karena kau iri padaku yang mendapatkan perhatian Fonyu. Kau iri padaku karena aku lebih disukai ayah. Janhe, Yowei kakinya terluka. Dia selalu bersama kita. Mana mungkin bisa menabrak orang? Sulit dipahami. Dia mabuk saat mengemudi menyebabkan 2 orang mati. Karena aku tidak mau menggantikannya, dia menggunakan mobil yang sama untuk menabrakku. Dia ingin menjadikan 2 kecelakaan itu sebagai salahku. Omong kosong. Jelas-jelas saja ada 1 kecelakaan. Ayo kita pergi. Antarkan aku ke rumah sakit. Dengan kondisiku sekarang, aku tidak mungkin bisa menikah dengan Fonyu, kan? Yowei, jangan khawatir. Apapun ketidakadilan yang kau alami, ayahmu akan membelamu. Cepatlah. Sujing, aku hanya memintamu membantu adikmu sedikit. Kalaupun kau tidak bisa bantu, ya sudah. Tapi kau malah fitnah. Aku benar-benar kecewa padamu. Kalau hari ini aku tidak memberimu pelajaran, semua orang akan mengatakan aku pilih kasih. Aku... Ayah, menurutmu apakah ada orang yang mempermainkan nyawanya sendiri? Sejak kecil, pernahkah ayah percaya padaku? Pernahkah menghargaiku sekali saja? Aku tidak pernah. Sebelum usia 7 tahun, ayah sudah menetapkan peraturan untukku. Melarangku makan di meja yang sama, katanya untuk menanamkan konsep hierarki sejak dini.
Sebelum usia 13, ayah bahkan tidak pernah memujiku satu kali pun. Ayah hanya berkata, lebih baik ditindas keluarga daripada ditindas orang luar. Tahun ketika ayah membawa Xiaowei ke rumah, usiaku 16 tahun. Dan sejak tahun itulah, aku baru tahu, ternyata generasi muda boleh makan di meja yang sama. Ternyata hanya dengan merapikan tempat tidur bisa mendapatkan pujian. Ternyata ketika dia berbuat salah, aku yang bisa menanggungnya. Aku tidak pernah membencimu karena perlakuanmu yang buruk, dan tidak pernah menjauhimu karena sikapmu yang dingin. Kancing memukul mataku, sakit sekali. Rasanya mataku akan buta, ayah. Jianhe, anak tak terdidik kesalahan ayahnya. Kalau kau tak turun tangan, aku yang akan membalas dendam untuk anakku. Ramai sekali. Apa hotel ini mau dibongkar? Nona Yu, Su Jianhe yang menyuruh kami datang. Jika ada yang menyinggung, mohon pengertian Anda. Yu Chaoqing, kau begitu agresif. Lihat dirimu. Di hotel Nona Yu ini, ribut apa kau? Kita jadi bahan tertawaan orang kan? Nona Yu, salah paham. Ini salah paham. Saya mewakili dia untuk meminta maaf pada Anda. Pernikahan Anda dengan putra saya, kami datang dengan ketulusan hati. Benar. Kami hanya tidak ingin orang lain mengganggu Anda, itu saja. Pernikahan dengan putramu? Iya benar. Yowe. Tak kusangka Fonyu dalam kehidupan nyata lebih memukau dari yang kubayangkan. Nona Yu, saya tahu Anda pengikut Buddha yang pantang bertengkar. Tadi itu, orang buta itu yang membuat kami marah. Anda berpakaian seperti ini, pasti pernikahan sudah diputuskan ya? Benar, sudah diputuskan. Mas kawin akan segera tiba. Oh, Mas kawin, sepertinya kau sudah mempersiapkan semuanya. Ini adalah putraku, Xu Youwei. Saya tahu bahwa Anda dalam pernikahan mengutamakan jodoh. Jodoh ditentukan takdir, bukan? Untuk pertemuan pertama, kalian berdua saling kenal dulu dengan baik. Ibu, kau... Nona Yu, apa maksud Anda ini? Kau pikir aku tertarik pada orang cacat? Banyak omong seperti membaca mantra. Sayang, maaf aku terlambat. Sebutan suami itu, aku tidak berhak menyandangnya. Kenapa begitu? Karena tidak pergi bersamaku ke kamar. Nona Yu, apakah kamu salah paham? Di surat nikah yang aku berikan padamu tertulis nama Xu Youwei, bukan Su Jing. Lihat saja. Lihat aja. Oh, memang benar orangnya berbeda? Sepertinya aku salah. Tidak masalah kalau salah. Anda bisa memastikannya kembali. Benar sekali. Jadi kamu mengira aku adalah adikku? Nona Yu, karena tadi kamu sudah memukul ibuku, jika kita akan menikah nanti, kuharap kamu minta maaf pada ibuku. Minta maaf? Orang yang kusukai adalah dia. Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan membunuhmu. Nona Yu, ini tidak bisa dibiarkan. Di surat nikah, nama yang tertulis adalah anakku. Jika kamu tidak menepatinya, itu namanya ingkar janji. Soal permintaan maaf itu, sudahlah. Yang tidak tahu tidak bersalah. Aku paling benci orang yang ingkar janji dan melanggar aturan masa disiplin. Apakah anakmu seperti itu? Tidak, sama sekali tidak. Justru Su Jing ini mungkin terlibat dalam kecelakaan mobil. Oh, benarkah? Xu Jing terlibat dalam kasus kecelakaan mobil karena mabuk. Bahkan dia menuduh Youwei kami yang menabraknya. Orang seperti ini sama sekali nggak cocok buat kamu. Dia memfitnah aku. Orang yang terlibat kecelakaan bukan aku. Aku datang ke sini justru untuk memberikan keadilan untukmu. Berdasarkan laporan, ada orang di tempat ini yang terkait dengan kuil Buddha Selatan dalam kasus kecelakaan yang menewaskan 2 orang. Berdasarkan penyelidikan, dini hari ini di kuil Buddha Selatan, kendaraan yang sama telah menyebabkan 2 kecelakaan beruntun. Kejadian pertama, menabrak satu keluarga beranggotakan 4 orang, mengakibatkan 2 kematian. Kejadian kedua, menabrak pagar pembatas, menyebabkan ledakan dan hampir menimbulkan kebakaran. Kau dengar itu? 2 kecelakaan.
Dia menabrak orang sampai mati melarikan diri belum cukup. Lalu mencoba menabrakku dan sekarang mau menjebakku. Ayah, sungguh bukan aku yang melakukannya. Kendaraan penyebab kecelakaan terdaftar atas nama grup Shu. Dini hari tadi, siapa yang mengemudikannya? Pak Inspektur, dia yang berada di kuil Buddha Selatan. Dialah yang menabrak orang. Aku yang menabrak orang. Kalau aku sungguh punya kemampuan itu boleh saja. Sayangnya aku tidak punya mobil dan tidak punya SIM. Omong kosong. Saat kau berumur 18 tahun, aku sudah membelikanmu mobil dan menyuruhmu mengambil SIM. Orang yang kau beri mobil adalah Shu Youwei, bukan aku. Mobil itu kau berikan padanya di hari ulang tahunnya. Tapi kau tidak perlu berpura-pura menyedihkan seperti ini. Sejak kau dewasa, aku memberimu uang saku minimal 100.000. Kau sudah menabungnya selama bertahun-tahun. Masa tidak mampu beli mobil atau mengurus SIM? Sejak umur 16 tahun, sejak kau membawa Yu Xiaowei pulang ke rumah, aku tidak pernah menerima 1 sen pun darimu. Liun, katakan padanya, berapa uang saku yang kau berikan padanya? Aku tidak mentransfernya. Aku pikir dia tidak punya pendidikan tinggi dan tidak punya kemampuan apa-apa. Aku takut dia terjerumus, jadi ku transfer ke Yoe untuk disimpan. Kami sedang mengonfirmasi identitas tersangka. Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah kamu yang menabrak orang itu? Dia tidak punya SIM, bagaimana mengemudi? Dia mencuri mobil keluarga kami, mengemudi tanpa SIM, tambah berat hukumannya. Pak Inspektur, dia memang muncul di dini hari di kuil Buddha Selatan, tapi mobilnya tidak mungkin dia yang mengemudikan. Apa kamu punya bukti? Aku yang melakukannya, aku sendiri yang membuat para layang untuk pergi ke kuil Buddha. Para layang? Seorang pengantar makanan tidak bisa mengemudi mobil, tapi terbangkan para layang. Semua kamera pengawas di kuil Buddha Selatan bisa buktikan perkataannya. Sebaliknya, saya punya rekaman audio ini. Mari kita dengarkan bersama. Yoyowe yang menyuruh dan membayar kami untuk menabraknya. Apa maksudnya ini? Dari mana rekaman ini? Anakku Yowe, kapan dia menyewa orang? Ambilkan rekaman CCTV dari kuil Buddha Selatan. Baik. Saudari, rekaman suara ini dan situasi apa Anda merekam? Suyowe mabuk dan melarikan diri. Dia ingin membuat pria ini menanggung kesalahannya. Setelah ditolak, dia kemudian menciptakan sebuah kecelakaan untuk menjebaknya. Tidak, Nona Yu. Yowe memiliki hati yang baik. Dia mana mungkin melakukan hal sekejam itu? Bukankah ini pembunuhan berencana? Memang pembunuhan berencana. Ayah, aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku benar-benar tidak melakukan hal seperti itu. Dia mau fitnahku. Kapten, rekamannya sudah ditemukan. Apa? Berdasarkan perbandingan waktu, saudara ini saat kejadian tidak berada di lokasi, jadi dia bisa dikeluarkan. Apa dari rekaman CCTV bisa terlihat jelas siapa yang menabrak korban? Kita tidak bisa membiarkan binatang seperti itu bebas. Orang yang mengemudikan kendaraan seharusnya adalah... Tidak bisa, lampu terlalu gelap, rekamannya tidak jelas, tidak bisa identifikasi. Pak Inspektur, tidak perlu diselidiki lagi. Orang yang menyetir dalam keadaan mabuk adalah saya. Saya yang menabrak korban. Saya bersedia menyerahkan diri. Ayah. Hari itu, saya begadang untuk urusan bisnis. Saya terlalu banyak minum. Saya melakukan kesalahan. Saya berpikir bisa lolos. Jadi saya melarikan diri. Silakan, bawa saya pergi. Setelah itu, kendaraan yang terlibat kecelakaan hancur. Apa yang terjadi? Apa itu juga perbuatan Anda? Kendaraan penyebab kecelakaan hancur? Saya tidak tahu soal itu. Kapten. Jika Anda tidak tahu, silakan kemari. Lihat rekaman video ini. Mobil ini sengaja menabrak kedua rekan kita. Ini percobaan pembunuhan. Tapi untungnya tidak ada korban jiwa. Yowe. Berapa banyak hal lagi yang kau sembunyikan? Ayah, bukan aku yang menyetir mobilnya. Tanganku sudah lumpuh. Nona, rekaman tadi, bisakah diputar sekali lagi? Tentu saja. Yoyowe yang menyuruh dan membayar kami untuk menabraknya. Siapa yang bicara itu? Pemilik restoran Hongtu Jiangzhou, Wu Qiangkun, dijuluki Akun. Yowe, kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu dan Wu Qiangkun masih berhubungan. Kamu tahu dia orang macam apa?
Ayah, ini bukan perbuatanku. Rekaman ini palsu. Tidak mungkin hanya dengan satu kalimat dari akun bisa membuktikan bahwa aku yang menyuruhnya. Aku juga tidak punya kemampuan seperti itu. Benar, Jane. Yowei anaknya sangat baik. Sejak kecil terima pendidikan yang baik. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Menurutku, mungkin ada orang yang berkomplot dengan orang lain. Para kakak yang hadir di sini, Jane dan Wu Changkun adalah teman kalian. Kalian pasti tahu. Rekaman ini tidak bisa dipercaya. Saat rekaman dibuat, ada orang lain yang hadir. Kebetulan, mereka adalah teman-teman yang Direktur Suunda. Saya ada di sana saat rekaman dibuat. Saya juga ada di sana. Akun memang mengatakan hal seperti itu. Saya juga bisa membuktikannya. Waktu itu kami sedang rapat. Kami di sana. Pak Inspektur, jika buktinya masih kurang, saya sudah membawa orangnya kemari. Itu aku menerima 500 juta dari Su Yowei untuk membereskan Sucing. Akulah yang mengemudikan mobil itu. Saat menabrak orang, aku memanfaatkan teknologi mengemudi otomatis. Aku mengaku bersalah. Interogasi mereka. Baik. Tolong aku! Ayah, aku salah! Ayah, tolong aku! Ayah, aku salah! Ayah! Jane, cepat pikirkan sesuatu. Sucing, bisakah kau bermurah hati? Tulis surat pernyataan maaf dan lepaskan dia kali ini. Dia ingin membunuhku, tapi kau memintaku bermurah hati dan melepaskannya. Tapi dia adikmu. Pak Tua, namamu Su Janhe kan? Kau tahu tidak? Musue. Ini hasil penyelidikan pribadiku. Lihat ini. Apa yang tertulis di situ? Lihat saja sendiri. Nona Yu, aku tahu semua ini hari ini adalah kau yang membantu Sujing. Tapi ini kenapa? Su Yowei seharusnya menjadi pasanganmu. Paman, Anda salah paham. Aku datang hari ini bukan karena surat pernikahan, tapi karena Sujing. Aku ingin mengundang kalian untuk menjadi saksi. Kalian tidak pernah benar-benar mengenalnya. Karena Sujing? Astaga, Pak Tua. Apa kau bodoh? Kakakku pakai busana pernikahan karena yang bertunangan. Sebagai ayahnya kau menyaksikannya. Masuk akal kan? Ini apa? Ini mas kawinku, juga hadiah yang kusiapkan untukmu dari ulang tahunmu yang pertama sampai 23. 23 tahun yang lalu hari ini, kau datang ke dunia. Ini adalah koran di hari kelahiranmu. Di sini, tercatat semua kejadian penting pada hari kau lahir. Saat kau berusia 1 tahun, ayahmu mulai berbisnis, hanya ibumu yang menemanimu. Kupikir, mungkin kau perlu tumbuh besar dengan mendengarkan cerita seperti Pangeran Cilik. Pangeran Cilik yakin bahwa semua orang dewasa pada awalnya adalah anak-anak. Saat kau berumur 2 tahun, kau harus banyak minum susu agar bisa tumbuh lebih tinggi. Saat kau berumur 3 tahun, kau butuh mainan untuk menemani pertumbuhanmu. Umur 4 tahun, kau membutuhkan coklat, karena itu masa-masa kau suka makanan manis. Umur 5 tahun, kau jadi suka makanan pedas. 6 tahun, kau jadikan konsol game sebagai mainan masa kecilmu. 7 tahun, kamu butuhkan bola sepak, usia di mana kamu suka berlari dan bergerak. 8 tahun, kamu membutuhkan sikat gigi elektrik, tidak boleh sampai gigimu berlubang. 9 tahun, pengharum ruangan yang manis. Semoga setiap malam kamu memiliki mimpi yang indah. 10 tahun, kamu punya celengan, saatnya memiliki kesadaran menabung. 11 tahun, kamu memiliki sebuah album koleksi untuk mengkoleksi piagam penghargaanmu. 12 tahun, kau butuhkan tas sekolah yang besar karena kamu harus bersiap masuk sekolah. 13 tahun, ibumu jatuh sakit. Kamu membutuhkan buku harian yang bagus untuk mencatat isi hatimu.
14 tahun. Sepatumu yang lama ditambal oleh ibumu. Kamu sangat mendambakan sepasang sepatu olahraga baru. Dengan begitu kamu bisa berlari sepuasnya di lapangan. 15 tahun. Kamu mulai tumbuh kumis. Ayahmu tidak ada di sampingmu, dan ibumu tidak tahu cara mengajarimu menggunakan pisau cukur. Maka saat cukur wajahmu sering berdarah. 16 tahun. Saat 16 tahun, ibumu meninggalkanmu. Aku yakin, dia akan selalu berada di tempat yang tinggi. Dan terus melindungimu. Kenapa kamu begitu tahu tentang masa kecilku? Aku bahkan lebih tahu daripada kamu. Saat kamu berusia 17 tahun, ayahmu membawa Su Yewei pulang ke rumah. Sejak itu kamu hanya bisa makan sisa makanan mereka. Di vilamu, dia sendirian punya 5 kamar. Aku bahkan tidak punya sikat gigi dan handuk sendiri. Bahkan untuk makan, karyawanmu makan duluan. Setelah mereka selesai, aku makan sisa makanannya. Jika dulu, kamu memiliki kartu hitam ini di seluruh Jiangzhou, di semua hotel keluarga Yu, kau bebas menggunakannya. Saat 18 tahun, ayahmu memberikan mobil untuk Su Yewei, tapi mengabaikan permintaanmu untuk mengambil SIM. Omong kosong. Saat kamu berumur 18 tahun, aku membeli kamu sebuah mobil dan menyuruhmu belajar mengemudi. Orang yang kau beri mobil adalah Su Yewei, bukan aku. Mobil itu kau berikan padanya di hari ulang tahunnya. Menurutku, SIM bisa kau ambil nanti. Tapi sekarang, kamu bisa memiliki lebih banyak mobil daripada dia. Oh. 19 tahun, kamu bahkan harus minta izin untuk pulang. Dan tidak punya kamar sendiri. Aku ingin memberitahumu, di seluruh Jiangzhou, sertifikat hak milik, kamu akan punya rumah di mana-mana. Direktur Yu, saya hanyalah pengantar makanan biasa. Semua barang yang kau berikan padaku, bagaimana mungkin aku bisa menerimanya? Tidak biasa. Kau selalu tidak biasa. Aku hanya ingin memberimu keadilan. Hanya itu saja. 20 tahun, kau mulai dimusuhi oleh rekan kerja dan atasanmu. Aku mengakuisisi perusahaanmu. Dan sekarang, kau adalah bosnya. Ini masih belum cukup. Perusahaanmu, kakakku membelinya. Dan sekarang Su Jing adalah bosmu. 21 tahun, setiap malam kau belajar teknik dengan keras. Hanya agar suatu hari nanti kau bisa bekerja di perusahaan ayahmu. Selama periode itu, kau menciptakan banyak benda menarik. Dan salah satunya adalah para layang. Kau tak perlu iri pada siapapun. Para layang ini, kubuat berdasarkan desainmu dan kuberikan padamu. Semua kreativitasmu, mulai hari ini, akan kuproduksi dalam jumlah besar dan kujual. Bakatmu tidak akan terpendam lagi. 22 tahun. Nona Yu, semua penemuan ini adalah buatan putraku, Su Yewei. Dia lulusan SMP. Gimana mungkin dia bisa menciptakan sesuatu? Penemuan, semua ini dia jiplak. Orang yang sebenarnya Anda kagumi seharusnya putraku Yewei. Bibi, semua prestasi Su Yewei adalah pemberianku padanya. Bagaimana mungkin? Ayah, kau membuatku putus sekolah terlalu cepat. Aku selalu tidak terima. Jadi setiap kali aku pulang ke rumah, aku langsung menyelinap ke kamar Su Yewei untuk belajar. Semua hasil yang ditunjukkan di perusahaanmu hanyalah draft yang sudah kubuang saja. Yewei, kamu sangat berbakat. Melukis, memahat, menciptakan penemuan-penemuan, menguasai segala hal. Dikagumi oleh Fonyu. Hanya masalah waktu saja. Kak, sudah selesai belum? Sebentar lagi selesai. Jadi, kamu sudah bisa menebak kado ulang tahunmu yang ke-22? Suara dari nona kedua keluarga Yu. Hadiah terakhir dari Fonyu. Jangan-jangan. Jangan bicara sembarangan. Bukan hanya menebak. Semua hadiah yang kamu berikan hari ini, bagaimana aku berani menerimanya? Ini bukan hadiah.
Ini mas kawinku. Kamu masih ingat? Pertama kali kamu menghadiri pernikahan temanmu? Ingat. Saat itu kamu di acara pernikahan merasa sangat tersentuh dan mulai memiliki keinginan untuk menikah. Tapi kamu merasa upacara pernikahan terlalu biasa. Lalu kamu berpikir, jika ada yang memakai kostum ksatria berlapis baja untuk mengantarkan cincin pernikahan, pasti akan sangat keren. Jadi, untuk hadiah ulang tahunmu yang ke-22, aku ingin mengabulkan keinginanmu itu. Dan hari ini, hadiah ulang tahunmu yang ke-23, aku ingin memberikan diri kepadamu. Tuan Su, maukah kamu menikahiku? Jadi, Fon Yu selalu datang untuk Su Jing, bukan untuk mencuri hasil kerja Su Jing si Su Yaowei itu. Jianhe, dengarkan penjelasanku. Sungguh pasangan yang serasi. Benar-benar jodoh yang ditakdirkan. Sungguh mengharukan. Kenapa aku tidak bisa bertemu dengan wanita seperti itu? Kakak Shujing, kamu sudah mencium Xiao Yu'er. Saat besar nanti kamu harus menikahiku. Baiklah, saat Xiao Yu'er dewasa nanti, kenakanlah gaun merah dan jadilah pengantinku. Nona Yu, hari ini terima kasih atas jamuannya. Tapi aku tidak bisa menerima semua ini. Hei, berani-beraninya tidak menghargai satria berlapis bajaku. Kakak. Dia tidak langsung menerima lamaranku karena terharu sesaat. Menurutmu, bukankah dia sangat berprinsip? Prinsip? Menurutku dia sedikit tidak tahu berterima kasih. Sikapmu ini membuatku semakin menyukaimu. Soal kehidupan masa lalu dan sekarang itu, anggap saja sebagai mimpi. Sudah waktunya makan. Lebih baik aku mengantar makanan lagi. Waktunya makan. Ayo Jingxi, ayo makan. Sebentar ya. Semua orang diundang makan. Ada sekitar 100 orang. Bos baru Royal. Kami duluan ya. Kau minum lagi ya? Juga. Tunggu aku. Aduh. Juga. Apa yang sedang kau lakukan? Oh, Kak Jing, sepeda listrikku rusak. Aku tidak bisa pergi makan. Sudah beres. Kak Jing, kau hebat sekali. Kau persis seperti orang luar negeri itu. Marx. Mask. Sama aja. Kalau begitu Kak Jing, aku duluan ya. Celana dalammu kebesaran. Kalau gitu aku ke pesta makan itu untuk ambilkan rokok untukmu ya. Dan juga paha yang besar. Tanganku lebih cepat. Pergilah. Kartu hitam kamar ranjang air hotel besar Jingqing. Ngomong-ngomong, aku masih belum mengembalikan padanya. Hei Cing, coba lihat. Ponselku ini kenapa tidak bisa menyala ya? Padahal ingin pamer makanan. Ini tidak bisa terhubung ke internet. Tidak bisa terhubung ke internet? Ponselmu sepertinya tidak ada masalah dengan koneksi internetnya. Apa pulsamu habis? Tidak mungkin.
Kalau begitu aku akan minta orang lain untuk mengisi ulang. Tidak perlu merepotkanmu. Dasar brengsek. Kau pura-pura lagi. Terima kasih, Jing. Lain kali ku traktir pijat kaki. Aku punya kenalan di tempat pijat kaki. Pemiliknya memberiku diskon setengah harga. Aku pergi dulu. Sujing bersumpah akan menikahi ikan kecil. Hei, Lao Ching, mana juga dan si Pincang? Ada pemberitahuan di grup. Mereka pergi makan. Larinya cepat sekali. Ayo kita pergi bersama, aku antar kau ke sana. Klien baru saja membatalkan pesanan. Aku sudah makan. Tidak lapar. Hei, ada gadis cantik di lantai bawah. Kau tidak mau melihatnya? Hah? Tidak mau. Ada yang bilang, kelak aku akan menjadi CEO bernilai triliunan. Aku harus membohongi diriku dulu. Baiklah. Kalau kau menjadi CEO triliunan, maka aku adalah saudara dari CEO triliunan. Wajahku akan bersinar. Baik, aku pergi dulu ya. Bos bilang kalau tidak datang akan dipotong gaji. Aku bantu kamu absen. Tolong tutup pintunya ya. Kalau tidak belajar. Jadi depan. Dia berjalan ke arah kita. Mungkinkah dia datang mencari pria tampan sepertiku? Pasti dia mencari kakak Jing. Kenapa? Kakak Jing sangat berbakat. Bisa memperbaiki ponsel, memperbaiki komputer, bahkan bisa membuat para layang. Hanya kakak Jing yang pantas dengan gadis secantik itu. Cih, asrama karyawan kita yang mau ini bahkan anjing pun tidak mau datang. Menurutku, dia hanya lewat saja. Dia datang. Nona cantik, kau mencari siapa? Permisi, di mana asrama Sujing? Itu Sujing ada di asrama 133. Terima kasih, Pengji. Bagaimana kamu tahu namaku? Ini si Bincang. Dan ini juga kan? Sujing pernah bercerita tentang kalian. Katanya kalian adalah sahabatnya. Benarkah? Kak Jing pernah cerita tentangku? Kalian di masa depan akan menjadi orang hebat. Hah? Sudah aku bilang kan, pasti dia mencari Kak Jing. Aku hebat kan? Kamu meninggalkan sesuatu lagi. Nona Ayu, kenapa kamu kemari? Waktu itu kamu kabur. Aku datang untuk menagih hutang. Bagaimana? Tidak mau mengundangku masuk dan duduk sebentar? Silakan masuk. Kartu hitam yang kamu berikan padaku, aku belum mengembalikannya. Aku akan mencarinya.
Aku haus, tolong ambilkan segelas air. Baik. Nona Ayu, kondisi asrama tidak bagus. Kamu berpakaian setebal ini, apa tidak kepanasan? Setelah kamu bilang begitu, sepertinya memang agak panas. Bukan! Kamu ini! Kenapa kamu gugup? Aku gugup. Kamu kenapa? Ini ya. Menurutmu, warna merah membuat kulit terlihat lebih putih kan? Kenapa? Tidak bagus ya? Bagus kok. Kalau bagus, kenapa tidak melihat ke arahku? Aku sedang melihat kok. Kenapa kamu memalingkan wajah? Kamu benci padaku ya? Tidak. Kamu datang mencariku. Kenapa pakai baju seperti ini? Ya, untuk pamer lah. Kamu tidak suka? Suka kok. Lalu kamu suka aku? Atau suka bajunya? Kamu pertanyaanmu ini, aku bagaimana harus menjawabnya? Menurut kamu aku yang cantik? Atau bajunya yang bagus? Semuanya bagus. Tasmu jatuh, biar aku ambilkan. Bukan. Ini apa lagi ya? Coba kamu tebak. Sujing, kamu di dalam. Ya, ada apa? Tadi ada seorang wanita mencarimu. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kamu bertemu dengannya? Apa yang perlu dikhawatirkan? Dia kan bukan monster pemakan manusia. Sujing, kamu tidak tahu ya? Di dalam tas wanita itu aku melihat kalung leher dan borgol. Sangat berbahaya. Aku curiga dia mau mengambil ginjalmu. Ada orang. Ada orang. Tidak ada, kau salah dengar. Tidak ada orang. Sujing, ada apa denganmu? Aku masuk ya. Tunggu sebentar. Kau jangan masuk. Kau cepat pergi makan. Kalau terlambat, gajimu akan dipotong. Kalau ada masalah, telepon aku. Iya, aku mengerti. Sujing hari ini kenapa agak aneh ya? Kenapa bilang tidak ada orang? Ingin berduaan denganku? Aku hanya merasa kalau ketahuan orang tidak bagus. Tenang saja. Makan siang mereka akan berlangsung lama. Tidak akan ada yang datang mengganggu kita. Kau sudah tahu kami akan makan bersama. Informasi tentang makan bersama, aku yang mengumumkan. Aku sudah mengakuisisi perusahaan kalian, tapi kau tetap bosnya. Aku hanya mewakili hak pengelolaan. Kau harus mengaturku dengan baik dulu. Baru bisa mengatur perusahaan. Apa ini? Kembalikan catatanku. Catatan? Apa itu penting bagimu? Jika kau benar-benar datang dari kehidupan sebelumnya dan cukup mengenalku, seharusnya kau tahu apa yang tertulis di atasnya. Show you, Erkan. Kau berpisah dengannya saat 6 tahun dan tidak bertemu lebih dari 10 tahun hanya karena candaan masa kecil. Kau terus menunggunya kan untuk menikah? Kau terobsesi dengan melanjutkan jodoh kehidupan sebelumnya, sedangkan aku terobsesi padanya karena janji masa kecil. Apa salahnya dengan itu? Ternyata kita memang orang yang sama. Jadi, aku semakin menyukaimu. Bukankah menurutmu merebut milik orang lain itu sangat mendebarkan?
Nona, keserakahanmu, kemarahanmu agak parah ya. Kalau tidak parah, bagaimana bisa berlatih Buddha? Mari kita serakah bersama. Bangji, bukannya kau pergi makan? Penggepalamu, ini aku, Kak. Waktunya sudah habis. Kamu pulanglah dulu. Aku masih perlu bicara dengan Sujing. Aku ingin tahu di kehidupan sebelumnya, bagaimana cara kamu menjadi CEO triliunan. 7 tahun waktu mengubah seorang pengantar makanan jadi CEO triliunan. Bukankah itu terlalu mengada-ngada? Ikut aku. Di kehidupan sebelumnya, jalur hidupmu berubah tepat di tempat ini. Kuil Buddha Selatan. Karena kamu terlalu percaya ayahmu, maka di kehidupan sebelumnya, ketika datang ke sini, kamu memilih untuk menandatanganinya. Barang yang kamu minta, sudah aku bawakan. Di telepon aku sudah menjelaskan semuanya. Aku ingin kamu datang ke grup show untuk menjadi penerusku. Ayah, akhirnya ayah mempercayaiku. Ada satu hal lagi, aku butuh bantuanmu. Adikmu Xu Yaowei telah melakukan tabrak lari. Dia menabrak seseorang. Aku perlu kau menulis sebuah pernyataan, mengakui bahwa mobil itu kau yang mengemudikan. Ini biar kupikirkan dulu nanti. Tanda tangani saja, Sujing. Bukankah kau sudah menunggu kesempatan ini? Ayahmu sekarang sudah menyerahkan perusahaan. Kau tidak ingin dia kesulitan, bukan? Kak, aku mohon padamu, tolong tanda tangani saja. Kak. Di kehidupan sebelumnya, kau menjadi korban manipulasi emosional. Kau menggantikan adikmu dan dipenjara 3 tahun. Karenanya, jalan hidupmu berubah ke arah yang sangat berbeda. Aku menggantikan Xu Yaowei di penjara 3 tahun. Mana mungkin aku sebodoh itu? Jika kau bisa memikirkan hal itu, tentu mereka juga bisa. Jadi, ikut aku. Meskipun kau sudah tanda tangan, Xu Yaowei khawatir kau akan berubah pikiran dan mencabut pengakuanmu. Karena itu, dia membuat keputusan yang mengejutkan. Dia menyuruh seseorang untuk menabrakmu. Dengan begitu, kau tidak bisa mencabut pengakuanmu lagi. Akibatnya kakimu patah. Dan kau dipenjara 3 tahun. Tiga tahun di penjara, kau menjadi pendiam dan tertutup. Kau menaruh harapanmu pada ayahmu. Kau berharap bisa memulai hidup baru. Tapi pada hari pembebasanmu, ayahmu bahkan tidak mengirim orang untuk menjemputmu. Dengan polosnya kau berpikir dia salah mengingat waktunya. Sujing! Yang menunggumu adalah 3 teman sekamarmu. Mereka menunggu tepat waktu saat kau bebas. Mereka percaya kau difitnah. Mereka yakin kau tak mungkin menabrak orang dengan mobil. Mereka semua sahabat sejati. Bukan hanya aku yang berpikir begitu. Mereka melakukan itu karena kau pantas. Bisa jadi CEO bernilai triliunan bukanlah kebetulan. Aku tahu persis seperti apa diriku sebenarnya. Jika hanya mengandalkan persahabatan bisa menjadi CEO triliunan, maka di dunia ini tidak akan ada orang miskin.
Sampai saat ini, kau masih belum tahu bahwa Suyawei lah yang menabrakmu dengan mobil. Kau masih menyimpan secercah harapan. Berpikir setelah 3 tahun di penjara dan kehilangan 1 kaki, penderitaanmu sudah berakhir. Sayang sekali. Kamu dengan penuh semangat membawa 3 saudaramu pulang, mengira bisa mengambil alih perusahaan dan membangun karir sendiri. Tapi Kamu sudah permalukan ayahmu, masih mau mengambil alih perusahaan. Kamu hanya pengantar makanan yang pernah dipenjara 3 tahun. Atas dasar apa? Itu dia. Aku di penjara menggantikan dia. Dan ayahku sudah berjanji untuk bertemu denganku. Bertemu ayahku sekali saja. Kakak Jing, apa maksudmu di penjara menggantikan aku? Jelas-jelas kamu yang menabrak orang dengan mobilmu. Ayah tidak akan menemuimu. Sebaiknya kalian segera pergi. Apa yang kau bicarakan? Jelas-jelas kau yang memfitnah kakak Jing. Jangan keterlaluan kalian. Hati-hati aku bisa mukulmu. Wah, aku takut sekali. Suji, berani-beraninya kau membawa bantuan untuk mengancamku di rumahku sendiri. Lihat saja nanti. Apa kau? sejak hari itu, kepribadianmu mulai berubah. Kau memutuskan untuk mandiri dan membangun karirmu sendiri. Tidak lagi berharap pada siapapun. Hati yang mati, tapi jalan hidup yang terbuka. Kebangkitanmu tak terbendung. Bos, tolong sebotol anggur. Tahun pertama kau putuskan untuk mengambil beberapa penelitian dan penemuan, lalu mencari pabrik untuk memproduksinya. Tapi kamu kekurangan modal. Ketiga saudaramu tanpa banyak bicara, menyerahkan semua tabungan mereka dari 3 tahun bekerja sebagai kurir. Maka perusahaan pertamamu pun berdiri, perusahaan grosir barang Jingsheng. Tahun kedua, kamu mulai meraih kesuksesan bersama saudara-saudaramu. Berkat kualitas produk yang bagus dan kerja keras, perusahaan Jingsheng berhasil mendapatkan popularitas. Kau membawa saudaramu ke sini untuk merayakannya. Bos, Cara memulai seperti ini ternyata hampir sama dengan yang kubayangkan. Memulai dari nol dengan 3 kurir, sungguh cerita yang luar biasa. Apakah semuanya berjalan semudah itu? Tentu saja tidak, itu baru aset senilai 1 miliar. Untuk menjadi CEO bernilai triliunan, pasti harus mengalami beberapa rintangan. Biarkan dia menunggu, aku akan segera kembali. Apa kamu ada urusan penting? Tidak penting, bisa bercerita denganmu tentang pengalaman kehidupan sebelumnya. Rasanya cukup ajaib. Mendengarkanmu menceritakan masa depanku, rasanya lebih ajaib lagi. Sebentar lagi selesai. Di tahun ketiga, perusahaanmu berkembang terlalu cepat. Kamu mendapat kecemburuan dari kekuatan lokal di Jiangzhou. Kamu sangat tersingkir. Kamu mengalami kemunduran besar. Bisnis grosir barang kecilmu terpaksa beralih. Lalu masuk ke industri teknologi. Tapi justru membuka dunia baru. Kamu mematenkan semua penemuanmu. Laris di seluruh negeri.
Aku dipenjara selama 3 tahun, lalu menghabiskan 3 tahun memulai bisnis. Totalnya 6 tahun. Menurut ceritamu, 7 tahun kemudian aku menjadi CEO. Jadi, selanjutnya adalah tahun terakhir. Benar sekali. Bukankah kamu bilang di kehidupan sebelumnya kamu adalah istriku? Lalu kenapa selama periode ini kamu tidak pernah muncul? Karena pertemuan kita terjadi di tahun keempat yang sangat penting. Di kehidupan sebelumnya, aku terpojok tanpa jalan keluar, tak tahu harus pergi kemana, hingga akhirnya di tempat ini. Tunggu dulu, kamu bilang kamu terpojok. 7 tahun bisa buatmu menjadi CEO. Tentu saja juga bisa buatku jatuh ke dasar jurang. Benar-benar nasib bisa berputar. Yang dulu di atas kini di bawah ya. Nona, sendirian nih. Kak Leopard, cewek ini gak meresponsmu. Buat dia takut aja. Kamu tidak apa-apa. Cepat pergi dari sini. Bocah, kamu dari mana? Aku lagi modusin cewek, ngapain ikut campur? Kenapa aku merasa wajahmu familiar ya? Awas kau. Ini pertama kalinya kita bertemu, karena aku telah menyelamatkanmu. Memang benar kamu menyelamatkanku. Tapi ini bukan pertemuan pertama kita. Kita sudah pernah bertemu sejak lama. Lalu si Leopard itu, apa dia Shu Yowei yang dulu menabrakku itu? Ayo jalan. Tempat apa ini? Di kehidupan sebelumnya, ini adalah tempat di mana kamu menyatukan seluruh wilayah Jiangzhou. Menyatukan wilayah Jiangzhou? Tahun ke-7, setelah kamu mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, dari penemuan teknologimu, kamu mengalahkan 5 keluarga besar Jiangzhou. Di tempat ini kamu mengadakan sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu, kamu menghancurkan kekuatan terakhir yang melawanmu. Dan orang-orang mengatakan kamu brutal dan tidak berperasaan, kejam dan bengis. Sejak saat itu, orang-orang memberimu julukan Tuan Besar Jing. Selama ini, siapa yang terus mengganggu Yu Chaoqing? Maafkan saya, Tuan Besar. Saya yang tidak tahu diri. Seharusnya tidak mengganggu orang Anda. Tutup matamu. Tuan Besar, memperlakukan anak buahku seperti ini tidaklah pantas kan? Wu Changgun, 7 tahun yang lalu, kau menerima uang dari Shu Yowei dan mencoba membunuhku. Mencoba membunuhmu? Shu Yowei menyuruhmu untuk menabrakku. Kaki ini jadi cacat karenanya. Aku tidak peduli kalian ini bos nomor 1 di Jiangzhou, nomor 5, atau yang terakhir. Mulai sekarang ketika mendengar nama Yu Chaoqing, tundukkan kepala kalian. Mulai sekarang ketika mendengar nama Sujing, tundukkan kepala kalian. Inilah kisah lengkap bagaimana kamu menjadi Tuan Besar Jing. Kisah yang menarik. Jika semuanya berjalan sesuai jalur yang sudah ditentukan, kenapa kamu kembali? Karena menurutku kehidupan seperti itu cukup legendaris. Kamu telah mengubah takdir. Mungkin sekarang aku tidak akan bisa menjadi Tuan Besar Jing. Aku takut akan mengecewakanmu. Jangan salah paham ya. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku hanya takut aku tidak bisa menjadi orang kuat seperti bayanganmu. Aku akan mengecewakanmu. Aku tak berharap apapun padamu. Apa? Aku tak berharap apapun padamu dan tidak ingin kamu menjadi siapapun. Aku hanya merasa kehidupanmu sebelumnya terlalu menderita. Ibumu meninggal saat kecil. Di penjara karena fitnah, ditinggalkan semua orang, kehilangan 1 kaki, berjuang dengan sangat keras. Dari orang yang baik hati, menjadi orang yang sangat kejam tanpa belas kasih sebagai tuan besar. Hidupmu terlalu sulit dan melelahkan.
Aku merasa sedih. Karena takdir membiarkanmu hidup kembali. Aku tidak menginginkan apapun, hanya ingin kamu menjadi dirimu sendiri. Terima kasih atas perhatianmu. Tidak perlu buru-buru. Ada satu hal yang aku bohong. Membohongiku? Aku bukan istri masa depan. Apa? Aku bukan calon istrimu. Di kehidupan sebelumnya, kau hanya membawaku di sisimu. Kau tak pernah mencintaiku. Tidak pernah mencintai? Apakah karena hatiku masih menyimpan Xiao Yu'er? Xiao Yu'er yang ada di hatimu sebenarnya tidak sepenting yang kau bayangkan. Mana mungkin begitu? Orang-orang bilang Fonu tidak punya perasaan. Tapi dibandingkan denganmu di kehidupan sebelumnya, apa artinya julukan itu? Kaulah yang sebenarnya tidak berperasaan. Yang kau pelajari dari ajaran Buddha tentang belas kasih adalah mengizinkan dirimu untuk tidak lagi berbelas kasih. Mengizinkan diri untuk tidak lagi berbelas kasih. Di kehidupan sebelumnya, cahayamu terlalu menyilaukan. Kau memandang semua orang di sekitarmu dengan cara yang sama. Terhadap siapapun, kau selalu penuh kewaspadaan. Mana mungkin kau tertarik pada orang biasa sepertiku. Kau sudah sangat hebat. Mungkin aku merasa di kehidupan sebelumnya, hatiku sudah memilih Xiao Yu'er. Bodoh. Yu di Xiao Yu'er itu, Yu yang mana? Yu sebagai ikan atau ikan sungai? Aku hanya penasaran, sebenarnya peristiwa apa yang terjadi yang membuatmu dari sosok Fonyu yang dikagumi di Jiangshou berubah menjadi seorang yang perlu kulindungi? Aku... Ayah, Hal-hal konyol yang kamu lakukan di Jiangsu harus diakhiri sekarang. aku mengerti. Aku harus pergi. Jaga dirimu baik-baik. Kamu mau kemana? Hei, Yu Chaojing! Yu Chaojing! Barangmu! Yu Chaojing! Kakakku sudah cukup baik padamu. Cukup sampai di sini saja. Xiao Yu'er namamu. Sangat sulit ditulis. Bodoh. Kakak Shujing, kalau sulit ditulis, huruf Yu dalam Xiao Yu'er adalah ikan sungai, huruf ikan laut. Ikan kecil. Ikan kecil! Berhenti berteriak, orangnya sudah pergi. Aku mau tanya sesuatu. Kakakku belakangan ini bertingkah aneh, seperti berubah menjadi orang lain. Sepengetahuanku, dia tidak mungkin tanpa alasan bersikap baik pada seseorang. Kalau aku tanya, dia cuma bilang soal kehidupan masa lalu dan sekarang. Aku tanya padamu, kakakku, apa dia reinkarnasi? Sudahlah dasar kau ini. Siapapun kau sebenarnya, jangan buat kakakku kecewa ya. Oh, satu lagi. Jangan coba-coba mengikutiku. Ayahku tidak seperti aku. Hati-hati kalau dia marah. Dia bisa membunuhmu. Aku hanya menjalani hidupku. Atas dasar apa dia membunuhku? Atas dasar apa? Kakakku sudah memberikan hotel besar Jingqing kepadamu. Juga sebuah perusahaan teknologi, logistik, mobil mewah, rumah megah. Kau pikir bisa menolaknya? Aku lebih memilih tidak menerima semua itu. Aku bisa mengandalkan usahaku sendiri untuk mendapatnya. Kakakmu bilang, aku adalah suaminya di masa depan. Aku hanya ingin dia. Calon suami, benar kakakku menyukaimu. Tapi, dia tidak pernah bermaksud menjadikanmu suaminya. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Sadarlah. Kakakku tukang beribadah dan tidak mau menikah. Kau pasti tahu. Aku tahu. Tapi mungkin dia menungguku. Menunggumu? Atas dasar apa? Kakakku setuju untuk menikah dengan pria pilihan ayahku. Tapi dengan syarat, semua yang dilakukan terhadapmu, keluarga tidak boleh ikut campur. Salahmu sendiri, tidak mau pergi ke kamar itu. Kalau berhasil sekali saja, kau bisa dapat kehormatan atas anakmu. Dan ayah mengizinkanmu menjadi menantu. Ya sudahlah, tidak perlu dibahas. Jaga dirimu baik-baik. Yu Chaojing! Aku akan mengembalikan semua barangmu. Jangan pergi, kumohon. Hei, Hei, tidak bisa.
Soching, pengantin prianya sudah datang. Saatnya berganti pakaian. Aku sedang dalam masa disiplin. Aku tidak akan menikah. Tidak menikah. Saat kau pulang ke rumah, tahun pertama, kau ingin disiplin selama setahun. Menolak untuk menikah. Aku menyetujuinya. Tahun kedua, kau bilang ajaran Buddha masih kurang setahun untuk sempurna. Menolak semua lamaran tuan muda dari ibu kota. Aku pun bersabar. Dan sekarang, sudah tahun ke-7. Di hari pernikahanmu, kau memberitahuku tentang masa disiplinmu sendiri. Masa disiplin ya masa disiplin. Jika aku melanggarnya, aku akan menggantung kain putih di depan pintu rumah kita. Baiklah, kau boleh tidak menikah. Intinya, kali ini pria yang melamarmu memiliki latar belakang yang sangat berpengaruh. Ya sudahlah, biar adikmu saja yang menggantikanmu. Tunggu dulu. Adikku sejak kecil tidak tertarik dengan laki-laki. Kau menyuruhnya menikah menggantikanku? Aku juga tidak punya pilihan lain. Aku ingat 7 tahun yang lalu, di Jianzhou ada keluarga Shu yang membiarkan kakak menggantikan adiknya di penjara. Jadi di keluarga kita, membiarkan adik perempuan menggantikan kakaknya menikah. Seharusnya bukan masalah besar, kan? Kau seperti ini akan menghancurkan hidupnya. Aku tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Kakak, lepaskan aku. Biarkan musuh pergi. Sekarang, tidak ada lagi masa disiplin. Lebih baik, aku mati untuk membuktikan tekadku. Menurut perkembangan di kehidupan sebelumnya, keluarga Yu semakin terpuruk. Demi menunda keruntuhan, ayah memaksaku menikah dengan seseorang yang berkelakuan buruk. Tuan muda dari keluarga terpandang di ibu kota. Aku tidak menyetujuinya. Di kehidupan ini aku juga begitu. Tapi perkembangan keluarga Yu justru semakin baik. Kenapa? Chao Ching, jangan buru-buru ganti baju dulu. Pergilah lihat calon pengantin prianya dulu. Calon pengantin pria? Mungkinkah dia? Ayah, itu bukan urusanku sekarang. Aku pergi dulu. Jangan buru-buru. Siapa tahu kakakmu tidak mau menikah. Maka kamu harus menggantikannya. Ayah, aku tidak bisa menikah. Kan sudah janji aku boleh sendiri seumur hidupku. Itu tergantung kakakmu. Keluarga kita hanya punya 2 putri saja. Jika kalian berdua tidak menikah, bagaimana dengan keturunan kita? Kau hanya mencari keluarga dengan latar belakang kuat untuk persekutuan pernikahan. Kak. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu menderita. Chao Ching, aku yakin ketika kamu melihat calon pengantin pria, kamu akan bersedia. Apakah benar-benar dia? Ayah, ini calon pengantin prianya. Tidak mau. Aku tidak akan menikah dengan orang. Seperti ini. Anakku, 8 orang ini adalah calon menantu yang ayah pilih dengan sangat hati-hati untukmu. Hah? Mereka semua ingin nikahimu. Ayah ini main-main ya? Dengan kualifikasi kakak, minimal harus 18 orang lah. Hanya 8 orang, ayah meremehkan siapa? 8 sudah cukup. Kalau lebih banyak, kakakmu tidak akan bisa memilih. Ayah biasanya selalu berhati-hati dan bijaksana. Hari ini ada apa sih? Chao Ching, calon suamimu ini kamu mau pilih atau tidak? Kalau mundur, masih sempat loh. Aku akan pilih. Chao Ching, aku belum selesai menjelaskan aturannya. Kamu sudah tidak sabar. Baiklah, aku akan bersabar. Ayah, silakan jelaskan. Pertama-tama, kamu tidak boleh berkomunikasi dengan mereka. Tidak boleh menyentuh. Kamu hanya boleh mengamati dari 2 meter. Itu sangat mudah. Yang kedua, kamu hanya punya 3 kesempatan. Jika kesempatan ketiga sudah terpakai dan kamu masih belum menemukan pria idamanmu, maka kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Setelah itu, ayah yang akan memilihkan untukmu. 3 kesempatan? 3 kesempatan sudah cukup. Totalnya hanya 8. Kau sudah mendekati setengahnya. Aku yakin kamu bisa memilih orang yang kamu inginkan. 3 kesempatan terlalu banyak. Aku cukup dengan 1 kesempatan saja. Hotel besar Jingking. Kartu hitam kamar ranjang air. Kejadian 7 tahun yang lalu. Kamu masih ingat?
Tapi, aku tidak akan memilihmu, karena kamu hanya seorang penipu. Tangannya tidak sehitam ini. Nona Ayu memang hebat. Juga? Sekarang sudah 7 tahun. Tangannya itu jauh lebih hitam dari tanganku. Sepertinya kamu menebaknya dengan benar. Tapi Cao Jing, kamu tidak boleh bercelote dengan analisismu. Setelah topengnya dilepas, 1 kesempatan sudah terpakai. Sekarang sisa 2 lagi. Pilih saja yang kamu inginkan. Baiklah, akan kupilih. Kamu orangnya. Ide pemilihan jodoh ini, apakah ini idemu atau ide ayahku? Sangat lucu, aku sangat menyukainya. Cepat keluarkan barang yang kau sembunyikan di belakangmu, lalu kau bisa melepas topengmu. Si pincang, itu kau. Nona Ayu, dia bahkan tidak pincang. Aku juga tidak mengerti kenapa kau memilihku. Aku salah ingat. Di kehidupan ini dia tidak pincang. Kalau tidak pincang, dipukul saja sampai pincang. Jangan bikin kakakku kesulitan. Kalau dia nggak bisa milih, nanti harus aku yang menikah. Nona kedua, hamba bersedia mewakili. Cepat pergi. Jangan paksa aku menendang kaki baikmu itu. Cao Jing, sekarang kau hanya punya 1 kesempatan terakhir. Jika tidak bisa memilih dengan benar, ayah tidak mau berkompromi lagi. Sebenarnya, aku merasa kau tidak begitu setia. Baru 7 tahun tidak bertemu, kau sudah hampir melupakannya. Coba bayangkan, orang yang berada di balik topeng itu. Betapa kecewanya dia. Aku bisa memilihnya. Pergilah pilih. Postur tubuh dengan gaya rambut sama. Dan dia memakai topeng kesatria berlapis baja. Pasti dia orangnya. Ayah, jangan bilang dari 8 orang ini, dia tidak ada di antara mereka. Itu aku tidak tahu. Mungkin saja orang yang kamu hadapi adalah orang itu. Kalau sekarang kamu bahkan untuk hal seperti ini meminta bantuanku, Cao Jing. Mana percaya dirimu? Aku tanya kamu, gimana tulis huruf U dalam kata ikan kecil? Pasti kamu orangnya. Nona Ayu, mana aku tahu bagaimana menulis huruf ikan. Aku tidak lulus sekolah dasar dan langsung jadi pengantar makanan. Kamu? Sudah kuduga, kalian mempermainkanku. Monsieur, sepertinya kakakmu hari ini tidak akan menikah. Tidak ada yang memenuhi standarnya. Sepertinya hanya kamu yang bisa menggantikannya. Mari, biar ku perkenalkan mereka pada kalian. Yang ini adalah orang yang ketika keluarga Yu menghadapi kebangkrutan, dia membantu kami dengan dana yang cukup untuk membantu keluarga Yu melewati masa sulit. Tuan Muda Peng, salam hormat dari saya. Yang ini adalah dari perusahaan teknologi Qingjing, Tuan juga. Dia membuka patennya tanpa biaya, membuat kita bisa menikmati manisnya perkembangan teknologi dan membantu keluarga Yu kembali ke puncak. Tuan Besar Yu, tolong panggil saya Tuan Wolong Agung. Berikutnya. Kenapa giliran saya tidak diperkenalkan? Saya masih menunggu Tuan Yu memuji saya. Sekarang saya ini benar-benar si pincang asli. Nyalakan mobilnya. Mau kemana? Jangan tanya, jalan saja. Nona, nafsu, amarah, dan kebodohanmu masih sangat parah ya. 2 kehidupan berlatih spiritual gagal. Ini tidak baik kan? Kamu siapa? Namaku Xu Jing, umurku 30 tahun, dan 1 hari lagi, aku akan menjadi suamimu. Nama kecilmu Xiao Yuer, aku tidak salah kan? Singkatnya, aku adalah calon suamimu. 7 tahun lalu karena kecelakaan kita berpisah. Tak disangka, aku malah jadi CEO. Meskipun aku tahu sejauh mana pencapaianku, tapi cepat atau lambat kita akan bersama. Jadi, tolong segera menikah dan punya anak denganku. Ini adalah kamar ranjang air di hotelku. Saat ini belum menjadi gaya yang paling kusukai, tapi mungkin setelah mencobanya, aku akan menyukainya. Aku tidak mau mencoba denganmu. Mana bisa begitu? Ayahmu hari ini sudah menuduhmu yang bukan-bukan. Adikmu bohong dengan permainan. Dan kamu sudah terpaksa menyetujuinya. Lagi pula, aku akan menyetir mobilnya dan menunggumu. Kamu tahu aku akan keluar karena marah. Buddha bilang kita berjodoh di kehidupan sebelumnya. Jika 1/4 jam lagi kamu tidak keluar, maka aku anggap jodoh kita di kehidupan ini telah habis.
Apa sih yang kamu omongin? Berhenti. Biarkan aku melepas tasbihku dulu.